Oke, sekarang ini nih ada sebuah kejutan besar dari spoiler awal One Piece chapter 1065 ini. Thanks a lot from Licker Redons. Pastilah seperti itu. Nah, di sini nih yang menarik itu salah satunya itu menyangkut kerajaan kuno dan juga Dr. Vegapunk. Semua yang kita lihat sebagai teknologi tingkat tinggi itu ternyata berhubungan dengan Ancient Kingdom. Bagaimana cara Vegapunk itu melakukannya, dan bagaimana pula nih dia itu bisa menciptakan para klonnya sendiri yang bersumber dengan nama-nama legendaris di dunia sains itu sendiri. Bocoran awal One Piece 1065 ini juga akan menampilkan kondisi bagaimana kelompok Sanji itu akan diserang oleh Seraphim nih dari sisi buka yang mereka kenali. Nah, jadi inilah spoiler awal nih serta teori yang berkembang tentang Vegapunk sejauh ini. Kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai spoiler awal One Piece 1065 itu, Ancient Kingdom. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Bocoran One Piece 1065 itu memang telah banyak diketahui nih. Berdasarkan dari sumber Licker Redons, ada beberapa poin-poin penting yang menarik di sini. Pertama, Seraphim Jinbe. Nah guys, inilah yang kita sebut tadi sebagai sosok yang akan mengejutkan kelompoknya Sanji. Seraphim Jinbe itu muncul di sana untuk melawan mereka semuanya. Ini menarik nih karena akan ada duel Mahakarya Vegapunk versus Mahakarya Vinsmoke Judge. Keduanya pernah bekerja sama nih dan keduanya memiliki robotnya masing-masing. Germa 66 versus Seraphim. Kemungkinan di sini nih lawan yang menghadapinya itu adalah Sanji sendiri karena sebagian tubuhnya itu juga sensitif dan paham dengan sains ilmiah. Ini memang menarik pula, ternyata dalam Egghead sendiri Seraphim itu tak hanya berada di dalam angkatan laut, tetapi Vegapunk sendiri memiliki beberapa untuk dirinya sendiri. Dan sekarang ini adalah Seraphim Jinbe. Nah, bakalan menarik nih. Seperti apa kemampuannya? Apakah mirip Jinbe dengan ketambahan tubuh yang dibuat menyerupai ras Lunarian seperti King Arbel itu? Who knows. Berikutnya kedua, Three Vegapunk. Nah, nggak tanggung-tanggung memang. Di chapter ini kita dimunculkan kelompok Vegapunk yang baru karena sebelumnya kita tahu hanya Lilith, Saka, dan juga Atlas yang memainkan perannya itu. Dimana Lilith itu menangani kru Mugiwara, sementara Saka itu melawan Monkey D. Dragon, dan juga Atlas kala itu menangani Luffy sendiri, Jinbe, dan juga Chopper serta Bonnie. Nah, di sini tiga sisanya itu adalah ilmuwan yang tangguh muncul nih. Vegapunk York, Vegapunk Edison, dan juga Vegapunk Pythagoras. Seperti yang kita tahu dari ketika Vegapunk itu memiliki keunikannya masing-masing. York sendiri adalah Vegapunk 06 yang melambangkan keinginan atau hawa nafsu ambisi. Sementara Vegapunk Pythagoras itu adalah 04 melambangkan kebijaksanaan, dan sementara Vegapunk Edison 03 itu melambangkan bakat. Nah, kemunculan di sini itu sangat menarik nih, mengingat kemarin hanya Lilith, Saka, dan juga Atlas yang tampil. Kini tiga terakhir itu telah muncul nih. Jadi bakal udah lengkap lagi nih. Logic, Evil, Flare, Wisdom, Wrath, dan juga Desire. Nah, mungkin dari 6 Vegapunk itu salah satunya mungkin ada yang paling kuat tuh. Selanjutnya yang ketiga itu adalah misteri Egghead. Nah, dijelaskan di sini dengan informasi baru pula bahwa Egghead itu bukanlah pulau masa depan, tetapi yang tersembunyi dari balik itu semuanya adalah Egghead itu pulau masa lalu karena teknologi mirip dengan teknologi Ancient Kingdom. Ini lagi-lagi sudah ngebahas tentang Ancient Kingdom lagi nih. Rasa-rasanya tuh mendekati ending One Piece beberapa tahun lagi, kerajaan kuno abad kekosongan tuh perlahan-lahan mulai dibongkar, step by step lah. Jika kita ingat di Wano Kuni saja sudah dibuka rahasia itu jika mereka menjadi bagian dari Wano Kuni lama di masa lalu, dan itu adalah sebagian kecil dari kerajaan kuno yang pernah eksis di bumi. Karena saking besar dan luasnya kerajaan kuno itu terhubung ke beberapa wilayah. Nah, jika benar Egghead itu memiliki teknologi yang mirip dengan Ancient Kingdom, apakah mungkin pula nih jika sebenarnya pulau itu adalah bagian kecil dari kerajaan kuno sama seperti yang dimiliki Wano Kuni lama itu? Who knows. Lalu bagaimana cara Vegapunk itu bisa menguasai teknologi canggih dan menempatkannya di sana dengan berbagai ras dan klon ciptaannya sendiri? Nah, itulah misterinya. Terakhir yang keempat itu adalah robot kuno.
Nah, setelah dari tadi nih memperlihatkan kelompok yang bersama dengan Sanji, kini giliran kelompok Luffy itu akan ditampilkan lagi. Salah satu informasi terbaru itu adalah di akhir chapter kelompoknya Luffy itu menemukan beberapa robot kuno yang menjadi misteri baru. Kenapa mereka berada di sana? Nah, ini menarik memang. Semakin kesini tuh pulau yang tadinya terlihat sangat modern dan canggih itu ternyata menyimpan sesuatu yang kuno dan dianggap memiliki teknologi dari kerajaan kuno di masa lalu. Kita jadi berpikir nih, apakah benar kerajaan kuno itu tak sekuno yang dibayangkan? Malahan itu sudah lebih maju beberapa puluh tahun ke depan. Karena sains mereka dan teknologi canggih yang dikembangkan entah dengan energi alam atau bahkan uranium untuk daya mereka. Nah, untuk bocorannya itu selesai sampai di situ dalam 4 poin pentingnya. Kita singgung sedikit nih di sini tentang kerajaan kuno One Piece itu sendiri. Seperti yang kita tahu, kisah tentang kerajaan kuno ini berhubungan dengan yang namanya era abad kekosongan, di mana ini adalah jarak sepanjang abad dalam catatan arkeologis. Peristiwa itu terjadi 800-an tahun yang lalu, dan ini merupakan periode yang simpang siur nih karena saking besarnya peristiwa yang terjadi di era kala itu. Salah satunya adalah tentang kerajaan kuno. Kerajaan ini sangatlah misterius dan menyimpan kekuatan besar, dan ini adalah kerajaan yang konon makmur, kuat dan memiliki sumber daya yang sangat tinggi. Bisa jadi nih kerajaan inilah musuh dari 20 kerajaan yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Namun naasnya tiba-tiba kerajaan ini hilang begitu saja. Konon pemerintah dunia dari 20 negara pendiri yang membentuk itulah yang menghancurkannya. Itulah kenapa nih sampai sekarang ini World of Government melarang setiap penelitian tentang Poneglyph karena keberadaan dan ide dari kerajaan ini menghancurkan ancaman terhadap pemerintahan dunia. Itulah kenapa saat itu Profesor Clover yang tahu tentang isi cerita ini dan berhasil membongkar Pulau Ohara terkena Buster Call. Dia menjelaskan kepada para guru saya itu bahwa ia tahu kenapa pemerintah dunia takut kejadian selama abad kekosongan itu. Karena ini akan berbicara pula dengan kerajaan kuno yang dikatakan sangatlah berkuasa. Dan itulah ancaman nyatanya. Itulah kenapa pula mereka dari pihak kerajaan kuno itu menulis aksara dalam setiap poneglyph untuk memberikan petunjuk, nasihat dan langkah selanjutnya untuk disampaikan ke generasi mendatang. Itulah kenapa pula mereka itu melarang pencarian-pencarian itu. Dimana kita semua tahu poneglyph itu adalah satu-satunya sumber informasi yang akurat dan tersisa mengenai kerajaan kuno di era abad kekosongan. Dan jika ditarik panjang lagi nih, Wano Kuni sendiri yang mana di sana ada klan Kozuki yang dipercaya kala itu leluhurnya yang menciptakan poneglyph untuk tak bisa dihancurkan. Dan mewariskan pemahaman pembacaan isi pesan itu yang terkandung di sana secara turun-temurun. Kita tahu ternyata mereka juga bagian dari kerajaan kuno di masa lalu. Atau dalam istilah kerajaan kuno di sini adalah kerajaan besar. Dan jika memang seperti itu, seberapa besar sih kerajaan satu ini? Apakah mungkin Egghead itu juga masuk dalam wilayahnya dan teknologi canggih apa yang dikembangkan? Nah, kisah ini nih mengingatkan kita tentang cerita kerajaan yang hilang di kisah mitologi. Itu adalah cerita Atlantis. Nah, Atlantis sendiri dianggap benua yang hilang dan populer karena pertama kali disebutkan oleh Plato dalam bukunya Timaeus dan juga Critias. Ia mengatakan bahwa ada pulau sangat besar di seberang Selat, Mainstay dan juga Haiglisi. Nah, kerajaan itu disebutkan berjaya dan dibilang hampir sempurna di eranya, di mana kekayaan alam melimpah luas, makmur dan berteknologi tinggi, namun terkandung misteri besar di mana benua itu sekarang. Entah ini benar atau enggak nih, tetapi anggapan Atlantis sudah seperti dongeng narasi panjang seperti segitiga Bermuda, sama-sama misteriusnya. Dulu ada yang bilang bahwa itu berada di Kepulauan Bahama, ada pula yang bilang itu Atlantis adalah sebagian wilayah Santorini. Namun yang tak kalah mencengangkan dahulu nih juga disebutkan Atlantis adalah wilayah dari sebagian Nusantara, yang mana ini adalah Indonesia dan bagiannya berabad-abad tahun yang lalu. Tetapi jika konteksnya itu adalah teknologi dan teknologi dari Dr. Vegapunk itu juga sangatlah maju, tetapi dianggap serupa dengan teknologi kerajaan besar atau kerajaan kuno ini, Atlantis juga memilikinya loh. Mereka memiliki teknologi canggih yang dikenal sebagai Antikythera. Nah, konon dikatakan ini adalah alat misterius yang ditemukan di kapal karam 1000-an tahun yang lalu sebelum Masehi. Dan mesin ini yang disebutkan sebagai komputer pertama itu dikenal pula sebagai jam astronomi, di mana masyarakat dahulu itu menganggap mereka itu belum mampu menciptakan teknologi secanggih itu. Oleh karenanya, orang di masa lalu sebagian besar itu menganggap bahwa Antikythera berasal dari Atlantis yang hilang ribuan tahun yang lalu. Lalu bagaimana nih dengan Vegapunk sendiri yang juga terkenal luar biasa jenius dengan berbagai penemuannya? Apakah memang benar selain Profesor Clover, Vegapunk itu juga tahu abad kekosongan sendiri? Next time kita akan bahas lebih lanjut, oke?
So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai spoiler awal nih One Piece 1065 ini, Ancient Kingdom dan para Saint dari Dr. Vega apa. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and will be come back.